Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Seri Muhammad Rizman 210331110099. Prodi Administrasi. Bertemu lagi dengan saya, namun pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu hal yang berbeda dari biasanya, yaitu kita akan membahas tentang pentingnya menumbuhkan rasa tanggung jawab akan hal untuk berpajak. Seperti itu bisa. Sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, kita akan bahas tentang wajib pajak. Sebelum kita masuk pada poin utamanya, saya akan beri poin dulu, ingatkan teman-teman tentang apa itu hak dan kewajiban. Dari hak terlebih dahulu. Oke. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu. Hak tidak dapat didapatkan oleh pihak lain. Hak pada dasarnya mengacu pada sesuatu yang mesti didapatkan atau diperoleh baik dalam bentuk material maupun non-material oleh seseorang dalam hubungan dengan orang lain, kelompok, ataupun suatu lembaga. Adalah kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus atau wajib dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Warga negara wajib untuk tanggung jawab sebagai negara yang mana terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Prinsipnya, kewajiban dapat dituntut secara paksa oleh orang yang berkepentingan. Kita akan masuk ke pembahasan utamanya. Apa yang kalian ketahui tentang pajak? Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat maksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, namun digunakan untuk keperluan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang menyumbang sekitar 82,5% dari seluruh penerimaan negara. Tanpa adanya pajak, suatu negara tidak dapat membangun berbagai fasilitas untuk rakyat. Mari kita bayangkan. Saya kasih fenomena. Mari kita bayangkan berapa juta pelajar dan mahasiswa serta masyarakat pada umumnya yang terbantu dengan kehadiran fasilitas pendidikan seperti gedung sekolah, untuk gaji guru, penyaluran beasiswa melalui KIP dan KIP kuliah bagi siswa yang berprestasi dan juga melalui dana BOS. Yang kedua, kehadiran fasilitas kesehatan yang mana pengadaan peralatan medis dan juga itu diambilkan dari pajak yang kita bayarkan. Dan itu pembangunan infrastruktur, mulai dari jalan, jembatan, penerangan, dan fasilitas lainnya yang mana hal tersebut memudahkan mobilitas warga Indonesia. Jadi pajak yang kita bayarkan kepada negara akan dikelola oleh pemerintah yang tentunya digunakan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat, bangsa, dan negara. Refleksikan lagi sebagai seorang yang berpikiran terbuka, kita bayangkan saja hanya sekitar berapa persen dari pendapatan yang kita bayarkan untuk pajak akan menjadi manfaat untuk keseluruhan rakyat Indonesia. Sudah terbayangkan betapa pentingnya membayar pajak? Sekarang kita akan mengkaji pentingnya pajak dari fenomena yang lagi happening, walaupun sekarang sudah masa peralihan, yaitu COVID-19. Pajak bukan hanya sebagai sumber penerimaan dalam APBN, tetapi juga memegang peran yang penting dalam upaya menjaga dan memulihkan ekonomi. Pajak memberikan peran krusial di dalam APBN dalam kurun waktu beberapa tahun belakangan ini. Hal ini tercermin dari kontribusi pajak yang semakin meningkat pada sektor penerimaan negara. Namun di masa pandemi saat ini, ekonomi terdestruksi dahsyat. Penerimaan pajak terkontraksi. Badan Statistik tahun 2021 mencatat bahwa selama tahun 2020 produk domestik bruto Indonesia itu mengalami penurunan sebesar minus 2,6%. Untuk mencegah terjadinya resesi Indonesia yang cukup dalam, penerbitan beberapa kebijakan terkait pemulihan ekonomi nasional atau PEN, salah satunya adalah dengan insentif perpajakan. Insentif perpajakan ini diterbitkan guna membantu para wajib pajak yang terdampak COVID. Kebijakan ini sangat membantu bagi warga Indonesia dan juga generasi milenial. Hasilnya dapat dilihat dari sisi perbaikan kontraksi omset dan utilitas tenaga kerja. Sebenarnya warga negara Indonesia dan juga generasi muda harus patuh dan taat dalam membayar pajak
akan dapat berkontribusi untuk mendorong perekonomian Indonesia di tengah krisis. Oke, next. Kita akan bicarakan tentang bagaimana upaya untuk meningkatkan kesadaran bagi masyarakat untuk berpajak. Upaya yang pertama, kita bisa melakukan gerakan pajak, manfaat pajak. Seperti apakah gerakan itu? Itu gerakan ini tuh memberikan wawasan kepada masyarakat betapa pentingnya manfaat pajak melalui media sosial ataupun web, yang mana sekarang ini kan media sosial itu semakin berkembang di kalangan generasi milenial. Penerapan gerakan pajak ini diharapkan mampu tertanam pada diri generasi milenial dan warga Indonesia untuk sadar akan pajaknya. Upaya yang kedua adalah gerakan komparasi pajak. Komparasi pajak merupakan komparasi pajak ini menunjukkan betapa pentingnya pajak terhadap kemajuan negara, seperti yang telah dilakukan oleh beberapa negara seperti Jepang dan Australia. Untuk upaya yang ketiga ada gerakan keterbukaan pajak. Seperti apakah itu? Gerakan keterbukaan pajak merupakan suatu gerakan yang mana itu keterbukaan pajak itu memberikan keterbukaan pengelolaan pajak kepada wajib pajak. Gerakan ini diharapkan menambah kepercayaan generasi milenial dan juga masyarakat untuk membayar pajak kepada pemerintah. Yang selanjutnya adalah sosialisasi e-pajak. Seperti apakah itu? Sosialisasi e-pajak kepada masyarakat secara keseluruhan itu sangat diperlukan karena masih minimnya pengetahuan masyarakat. E-pajak dengan sistem ini diharapkan juga dapat mempermudah masyarakat untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan pajak. Seperti itu. Oke, last one. Indonesia mampu bangkit dan menjadi negara yang mandiri dengan dukungan dari seluruh elemen bangsa termasuk kita para wajib pajak. Mari menjadi masyarakat yang bijak dengan membayar pajak. Cukup dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.